Suku Maonan adalah salah satu kelompok etnis minoritas yang diakui secara resmi oleh pemerintah Tiongkok. Suku Maonan diyakini berasal dari keturunan kelompok etnis kuno di wilayah Tiongkok Selatan. Mereka telah bermukim di wilayah pegunungan Guangxi sejak berabad-abad yang lalu. Banyak ahli berpendapat bahwa mereka memiliki hubungan kultural dan linguistik dengan suku Zhuang dan Dong. Suku Maonan secara resmi diakui sebagai salah satu dari 56 etnis oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1954. Populasi suku Maonan relatif kecil dibandingkan dengan etnis lain di Tiongkok. Menurut sensus, jumlah mereka sekitar 100,000 sampai 120,000 jiwa. Mereka terutama tinggal di daerah otonom Guangxi Zhuang, khususnya di wilayah Huanjiang Maonan Autonomous County. Beberapa juga tersebar di provinsi-provinsi tetangga seperti Guizhou. Bahasa Maonan adalah bagian dari rumpun bahasa Tai-Kadai, yang juga mencakup bahasa Zhuang dan Tai. Namun, karena interaksi yang luas dengan kelompok lain, sebagian besar orang Maonan juga fasih berbahasa Mandarin dan Zhuang. Bahasa Maonan tidak memiliki sistem tulisan sendiri yang mapan, sehingga banyak budaya mereka diwariskan secara lisan. Sebagian besar orang Maonan memeluk agama rakyat Tiongkok, yakni campuran antara kepercayaan leluhur, animisme, dan unsur-unsur Taoisme serta Buddhisme. Ritual-ritual penting termasuk penyembahan leluhur, pemujaan roh alam, dan perayaan festival musiman. Dukun atau tokoh spiritual tradisional sering memimpin upacara keagamaan. Suku Maonan memiliki warisan budaya yang khas. Pakaian pria cenderung sederhana, sedangkan wanita mengenakan baju bordir berwarna gelap dengan ornamen perak saat upacara. Lagu rakyat dan alat musik tradisional sering dimainkan dalam perayaan atau festival. Mereka memiliki banyak cerita rakyat, legenda, dan nyanyian kuno yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu festival penting adalah festival gula yang dirayakan setelah panen, sebagai ucapan syukur kepada leluhur dan dewa. Mayoritas orang Maonan bekerja sebagai petani, mengolah sawah, kebun jagung, dan hasil pertanian lainnya. Mereka juga beternak dan mempraktikkan kerajinan tangan seperti anyaman bambu dan bordir. Rumah tradisional Maonan biasanya terbuat dari kayu dan bambu, dibangun di atas tiang di lereng bukit, dengan atap jerami atau genteng. Ini mencerminkan adaptasi mereka terhadap lingkungan pegunungan yang lembab. Seperti banyak etnis minoritas lain di Tiongkok, suku Maonan menghadapi tintingin modernisasi yang mengikis budaya tradisional. Kurangnya sistem pendidikan dalam bahasa ibu mereka. Ketimpingan ekonomi dan akses terhadap layanan publik di wilayah terpencil. Namun, pemerintah Tiongkok telah mengimplementasikan berbagai program untuk melestarikan budaya dan meningkatkan kesejahteraan etnis minoritas, termasuk Maonan. Wanita dari suku Maonan di Tiongkok dikenal memiliki ciri khas fisik, kecantikan alami, serta keunikan budaya yang membentuk pesona mereka. Kecantikan mereka tidak hanya dinilai dari penampilan fisik, tetapi juga dari karakter, gaya hidup, dan nilai-nilai budaya yang mereka pegang. Postur tubuh mungil dan proporsional, khas etnis pegunungan di Tiongkok Selatan. Kulit cerah hingga kuning langsat, dengan tekstur yang halus akibat gaya hidup alami dan paparan sinar matahari yang terbatas. Wajah oval atau bulat, dengan garis-garis halus dan senyum ramah yang mencerminkan kehangatan. Mata sipit atau sedang, penuh ekspresi dan lembut, sering dianggap menawan dalam budaya Asia Timur. Rambut hitam lebat dan lurus, sering diikat atau disanggul saat upacara adat. Wanita Maonan sangat memperhatikan busana tradisional, terutama saat festival atau upacara adat. Baju bordir tangan berwarna gelap biru tua, hitam atau hijau tua dengan motif khas Maonan. Perhiasan perak seperti anting, gelang, dan kalung yang tidak hanya sebagai hiasan, tapi juga simbol status dan keberuntungan. Sanggul rambut dihiasi hiasan logam atau bunga buatan tangan, mencerminkan ketelitian dan rasa estetik tinggi. Kecantikan wanita Maonan juga terpancar dari kepribadian dan nilai-nilai yang mereka warisi. Sopan santun dan rendah hati dalam berinteraksi dengan orang lain,
mencerminkan nilai-nilai komunal dan penghormatan pada tradisi. Rajin dan cekatan, terutama dalam bertani, memasak, merawat keluarga, serta membuat kerajinan tangan. Kesetiaan dan kekeluargaan sangat dijunjung tinggi, menjadikan mereka pasangan hidup yang setia dan ibu yang penyayang. Cinta terhadap alam, karena hidup mereka menyatu dengan siklus alam, mereka tumbuh dengan rasa syukur dan kedamaian. Wanita Maonan hidup di wilayah pegunungan yang masih relatif bersih dari polusi, dengan gaya hidup tradisional. Makanan sehat seperti sayuran segar, nasi, dan hasil pertanian lokal. Aktivitas fisik rutin seperti berjalan kaki di ladang dan pekerjaan rumah tangga menjadikan mereka aktif dan sehat secara fisik. Penggunaan bahan alami untuk perawatan tubuh, seperti mencuci rambut dengan air daun atau ramuan herbal tradisional. Kecantikan wanita Maonan juga terpancar dari peran mereka dalam menjaga identitas budaya. Mereka mengajarkan bahasa Maonan, lagu rakyat, dan tarian tradisional kepada anak-anak mereka. Terlibat dalam festival budaya, memainkan alat musik tradisional, dan menyanyikan nyanyian pujian bagi leluhur. Merawat dan melestarikan kerajinan tangan khas, terutama dalam bordir dan tenun. Meskipun tidak sepopuler wanita dari etnis Han atau Zhuang, wanita Maonan memiliki pesona eksotis dan keaslian yang menarik bagi fotografer, peneliti budaya, dan wisatawan. Banyak yang terpikat oleh kealamian dan ketulusan ekspresi wanita Maonan. Penampilan mereka dianggap mewakili kecantikan desa-desa pegunungan Tiongkok yang adat dan budaya suku Maonan di Tiongkok merupakan bagian penting dari identitas mereka sebagai kelompok etnis minoritas yang hidup terutama di daerah pegunungan Guangxi. Budaya mereka mencerminkan perpaduan antara tradisi kuno, kepercayaan lokal, dan pengaruh etnis lain seperti Zhuang dan Han. Komunitas Maonan sangat erat dan berbasis desa. Mereka hidup dalam kelompok keluarga besar dan sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Kepala desa atau sesepuh adat memegang peran penting dalam menyelesaikan konflik, memimpin upacara, dan menjaga tradisi. Sistem patriarki diterapkan, tetapi perempuan tetap dihormati, khususnya dalam urusan rumah tangga dan ritual keluarga. Bahasa Maonan termasuk rumpun Taikadai, dan sebagian besar tidak memiliki sistem tulisan. Budaya mereka diturunkan secara lisan melalui dongeng, legenda, dan nyanyian rakyat yang menceritakan asal-usul, nilai moral, atau ajaran leluhur. Mayoritas suku Maonan menganut agama rakyat Tiongkok, percaya pada roh alam dan benda hidup. Roh leluhur dipercaya memengaruhi kehidupan sehari-hari. Pengaruh Taoisme dan Buddhisme juga ada, terutama dalam praktik ritual. Dukun, saman, memainkan peran penting dalam upacara, seperti penyembuhan, komunikasi dengan roh, dan mengusir sial. Dilakukan secara berkala di altar keluarga. Daging babi, ayam, dan anggur beras disajikan sebagai persembahan. Pernikahan tradisional melibatkan prosesi panjang. Negosiasi mahar antara keluarga. Prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah suami. Lagu-lagu tradisional dinyanyikan untuk menceritakan cinta dan harapan. Festival Gula atau Festival Tahun Baru Maonan dirayakan dengan tarian, permainan rakyat, dan sesaji kepada dewa panen. Laki-laki memakai baju panjang berwarna gelap dan celana longgar. Perempuan mengenakan baju bordir gelap dengan motif khas, serta perhiasan perak saat acara adat. Bordir tangan melambangkan status sosial, kecakapan, dan nilai estetika. Musik Maonan menggunakan alat musik tiup dan petik tradisional. Lagu rakyat dinyanyikan berbalas antiphonal singing terutama saat festival dan mencari pasangan. Tarian khas mereka menggambarkan aktivitas harian, alam, dan rasa syukur. Hidangan utama adalah nasi, jagung, ubi, dan sayuran lokal. Daging babi, ayam, dan bebek sering digunakan dalam masakan festival. Anggur beras buatan sendiri disajikan dalam perayaan adat. Rumah tradisional dibangun dari kayu dan bambu, seringkali bertingkat dua. Atap terbuat dari jerami atau genteng tanah liat. Ruangan dalam rumah mencerminkan struktur sosial dan digunakan untuk ritual keluarga.
Festival Tahun Baru Maonan adalah gabungan antara perayaan Tahun Baru Tionghoa dan tradisi lokal, termasuk pertunjukan budaya dan lomba antar desa. Festival Gula Sugar Festival diadakan setelah panen sebagai wujud syukur dan penguatan komunitas. Festival Lagu Rakyat adalah ajang mencari jodoh dan unjuk bakat menyanyi antar pemuda. Karena pengaruh modernisasi, budaya Maonan sempat mengalami penurunan. Pemerintah daerah dan pusat kini mendukung pelestarian melalui pendidikan multibahasa, festival tahunan berskala regional, pendirian museum budaya etnis minoritas. Sejarah dan asal-usul suku Maonan di Tiongkok merupakan bagian dari kisah panjang perkembangan etnis minoritas di Asia Timur, khususnya di wilayah selatan Tiongkok. Meskipun jumlah mereka relatif kecil, suku Maonan memiliki akar budaya dan sejarah yang kuat dan unik. Suku Maonan diyakini sebagai keturunan dari bangsa Baiyue, kelompok etnis kuno yang mendiami wilayah Tiongkok Selatan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Baiyue terdiri dari berbagai suku kecil yang hidup di pegunungan dan dataran rendah wilayah selatan Tiongkok terutama Guangxi, Guangdong, dan Vietnam Utara. Mereka hidup secara agraris, menanam padi dan membuat peralatan dari batu dan logam. Secara linguistik dan budaya, Maonan termasuk ke dalam rumpun Tai-Kadai, yang juga mencakup suku Zhuang, Dong, dan Tai. Beberapa sejarawan percaya bahwa nenek moyang Maonan berasal dari wilayah yang kini menjadi bagian dari Vietnam Utara atau Yunnan, yang kemudian bermigrasi ke timur dan menetap di Guangxi. Selama berabad-abad, suku Maonan berinteraksi dengan berbagai kelompok lain, yang membentuk identitas budaya mereka. Karena tinggal berdekatan dengan suku Zhuang etnis terbesar di Guangxi dan mayoritas Han, suku Maonan banyak mengadopsi bahasa Zhuang atau Mandarin sebagai bahasa kedua. Tradisi pertanian, makanan, serta elemen kepercayaan rakyat Tionghoa seperti pemujaan leluhur. Hidup di daerah pegunungan membuat suku Maonan relatif terisolasi, sehingga mereka bisa mempertahankan unsur budaya yang berbeda dan lebih otentik dari zaman kuno. Sebelum abad ke-20, suku Maonan sering disalahartikan sebagai bagian dari suku Zhuang karena banyaknya kemiripan budaya. Setelah pembentukan Republik Rakyat Tiongkok pada 1949, dilakukan studi antropologi dan etnografi besar-besaran. Pada tahun 1954, pemerintah Tiongkok secara resmi mengakui Maonan sebagai salah satu dari 56 etnis resmi di negara tersebut. Sejak saat itu, berbagai program mulai dilakukan untuk mencatat sejarah, budaya, dan mendukung pembangunan daerah mereka. Wilayah asal utama suku Maonan adalah Kabupaten Otonom Maonan Huanjiang di daerah otonom Guangxi Zhuang. Sebagian kecil Maonan juga ditemukan di Provinsi Guizhou, terutama di daerah-daerah pegunungan. Mereka umumnya hidup di desa-desa kecil yang dikelilingi hutan dan lahan pertanian, menggantungkan hidup pada pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan. Sistem kepercayaan lokal yang tetap lestari meskipun terjadi sinifikasi atau pengaruh budaya Han. Bahasa lisan tanpa tulisan, yang memperkuat tradisi oral dan pelestarian cerita rakyat. Pakaian dan simbol-simbol adat yang masih digunakan dalam upacara tertentu, menunjukkan kesinambungan dari nenek moyang. Modernisasi dan migrasi generasi muda ke kota-kota besar membuat beberapa tradisi mulai terlupakan. Pemerintah lokal, akademisi, dan LSM budaya bekerja sama untuk mendokumentasikan bahasa dan cerita rakyat Maonan. Menyelenggarakan festival dan pendidikan budaya lokal, meningkatkan kesadaran identitas etnis di kalangan anak muda Maonan. Suku Maonan merupakan keturunan dari bangsa Baiyue dan kelompok Tai-Kadai kuno yang telah hidup selama ribuan tahun di wilayah pegunungan selatan Tiongkok. Meskipun telah banyak berinteraksi dengan budaya Zhuang dan Han, mereka tetap mempertahankan banyak unsur budaya asli yang unik. Pengakuan resmi oleh pemerintah dan upaya pelestarian budaya telah membantu menjaga warisan sejarah Maonan tetap hidup hingga hari ini.